Hai semua, Assalamualaikum. Balik lagi ya di channel aku Mama Aurin, seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan punya 3 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam kondisi tetap sehat dan semangat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buat teman-teman, terima kasih ya yang udah like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oh ya teman-teman, tekan tombol loncengnya ya supaya gak ketinggalan video terbaru dari aku, Mama Aurin. Kali ini aku akan share ya teman-teman tentang cara berhemat supaya keuangan bisa terkendali ya di dalam rumah tangga. Cara terbaik untuk berhemat dan mengendalikan keuangan adalah dengan membuat anggaran yang disiplin, memisahkan rekening, dan membedakan kebutuhan pokok dari keinginan ya teman-teman. Berikut adalah langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan dan diterapkan untuk mengelola keuangan di dalam rumah tangga. Yang pertama, gunakan metode budgeting, penganggaran. Pilih salah satu metode pengelolaan yang paling sesuai dengan pendapatan Anda. Metode 50-30-20, alokasikan 50 untuk kebutuhan, makanan, sewa, tagihan, 30%-nya untuk keinginan, hiburan dan shopping, dan 20% untuk tabungan atau investasi ya teman-teman. Selanjutnya metode 40-30-20-10. Gunakan 40 untuk kebutuhan pokok, 30% untuk cicilan atau utang, 20% untuk tabungan masa depan, dan 10% untuk dana darurat atau sedekah. Yang kedua, terapkan trik psikolog dan praktis ya teman-teman. Tunda pembelian aturan 24 jam saat ingin membeli barang yang bukan kebutuhan pokok. Tunggu 24 jam. Jika setelah itu kita masih benar-benar membutuhkannya, barulah membelinya ya teman-teman. Cara ini efektif mencegah belanja impulsif. Bawa bekal dan masak sendiri. Kurangi kebiasaan jajan atau pesan antar makanan secara online. Memasak sendiri adalah salah satu cara paling drastis untuk menekan pengeluaran mingguan. Selanjutnya, evaluasi langganan digital. Cek kembali langganan aplikasi bulanan Anda seperti streaming, musik, film, atau games. Batalkan layangan yang jarang kita gunakan ya teman-teman. Yang ketiga, gunakan alat bantu. Otomatiskan tabungan, atur transfer otomatis dari rekening utama ke rekening tabungan di hari yang sama Anda gajian agar tidak menghabiskan uang yang seharusnya ditabung ya teman-teman. Selanjutnya, gunakan aplikasi pencatat keuangan. Manfaatkan aplikasi seperti Finansialku atau Money Manager yang tersedia di Play Store dan aplikasi Store untuk memantau setiap transaksi harian kita ya teman-teman. Yang keempat, amankan dana darurat. Siapkan dana darurat untuk kebutuhan tak terduga seperti perbaikan darurat atau masalah kesehatan. Evaluasi keuangan kita secara berkala setiap akhir bulan untuk melihat pos mana yang membengkak dan perlu diperbaiki. Untuk panduan mendalam dan kalkulator keuangan gratis, kita bisa berkunjung situs resmi edukasi perbankan terpercaya seperti OJK, Sikapi Uangmu. Ya teman-teman, ya itulah cara berhemat ya, cara berhemat supaya keuangan bisa terkendali di rumah tangga kita ya teman-teman.
Nih aku lagi bersih-bersih rumah ya teman-teman. Ini aku lama ya nggak upload ya. Lagi mager terus ini. Aduh, kalau nggak upload ini gimana ya? Udah rindu sama komen-komennya teman-teman ini semua. Itulah langkah-langkah yang perlu kita kelola ya dalam mengelola keuangan di rumah tangga kita ya teman-teman. Soalnya kalau ibu rumah tangga itu gimana ya, harus kita kelola supaya keuangan kita untuk berhemat bisa terkendali ya teman-teman. Kalau enggak pakai cara-cara itu ya kita tidak bisa mengendalikan keuangan kita yang ada di rumah tangga. Ini lanjut aku bersih-bersih ya, lap-lap rumah, serbet-serbet ini apa ini buffet, perintilan-perintilan yang ada di rumah aku. Terus dan lagi nih aku mau ngepel lagi ya, soalnya sudah 2 hari nggak ngepel ini. Nih aku cukup pakai air dikasih sunlight, kalau ada air hangat itu ya teman-teman, supaya bersih dan kinclong perabotan rumah tangga kita. Tuh kita bersihkan setiap waktu ya teman-teman. Kalau kita sudah nggak ada kerjaan, kalau kita udah nganggur gitu, kita bersihkan ya supaya rumah kita itu bersih dan rapi kelihatannya. Soalnya kalau barang-barang kita kalau setiap hari itu kita lap-lap teman-teman, itu akan bersih dibandingkan dengan yang nggak pernah dilap, yang lama nggak dilap itu kelihatannya kusam gitu ya, kelihatannya kusam dan nggak bersinar gitu ya. Kalau kita lap-lap, kita kasih air itu agak bersinar dikit gitu ya, supaya kelihatan lebih bersih dan kinclong ya teman-teman. Ini selanjutnya aku lap-lap, ini ada buffet aku yang isinya ini tuh keramik-keramik kecil itu, terus ada boneka-boneka ini aku lap-lap semua. Ini kamar cewek perempuan aku yang orangnya nggak ada, masih sekolah di SMA ya, ngekos dia di Jember. Kalau pulang 1 minggu sekali, mamanya ini ditinggal terus ya di rumah. Alhasil mamanya ini bersih-bersih sendiri ya. Untung alhamdulillah mamanya dikasih kesehatan, nggak pernah sakit, alhamdulillah ya Allah. Udah diberi kesehatan, kesegerwarasan, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan baik dan sempurna. Ya untung aku punya hobi bersih-bersih rumah ya teman-teman. Kalau setiap waktu ada yang kotor gitu langsung aku bersihkan. Ini kamarnya Pak suami dan ini kamar aku. Ini semua sudah dibersihkan, dapur-dapur udah aku cuci piring, dapur-dapur di sini sudah aku cuci semua. Sekarang sudah bersih dan kinclong. Nih sambil aku bercerita bersih-bersih ya teman-teman. Nih kapan hari itu di rumah aku itu ada itu apa itu binatang itu yang kayak itu loh teman-teman, kayak berterbangan gitu loh, kayak rayap-rayap gitu. Itu kok kayak banyak sekali di kamar ya. Terus aku selidiki ternyata dia ada di belakangnya lemari kayu ya teman-teman. Itu ternyata bersarang di kayu-kayu itu ya. Terus kata Pak suami, ya itu gerogoti kayunya itu lama-lama jadi kropos gitu ya. Sekian dulu ya video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.